Jadam sulfur adalah pestisida yang terbuat dari belerang yang mampu mengatasi masalah hama pada tanaman, mulai dari insek atau serangga sampai dengan fungi atau jamur. Pestisida jadam sulfur pertama kali dikenalkan oleh pendiri kelompok petani organik di Korea Selatan yang bernama Yongsang Cho. Kelompok petani organik itu bernama Jadam. Jika kalian ingin mengenal lebih dekat tentang Jadam, silakan kunjungi website resminya, atau kalian bisa cari tahu sendiri di YouTube atau Google. Karena pada video ini saya hanya berfokus pada cara pembuatan jadam sulfur dan cara aplikasikannya, serta uji coba terhadap beberapa hama, termasuk fungi. Insya Allah. Pada dasarnya, Yongsang Cho, yaitu pendiri Jadam, memberikan takaran untuk membuat jadam sulfur sebanyak 10 liter. Tapi karena saya tahu bahwa penonton saya rata-rata urban farming atau penanam rumahan gitulah, jadi saya konversikan dari 10 liter menjadi 2 liter jadam sulfur saja. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah: pertama, bubuk belerang sebanyak 500 gram. Kedua, soda api sebanyak 400 gram. Ketiga, garam kasar sebanyak 50 gram. Keempat, air lunak sebanyak 1640 ml. Sulfur atau belerang adalah bahan utama pembuatan pestisida ala jadam. Sulfur dapat membunuh serangga, tungau, jamur, dan hewan penggerak pada tanaman. Bahkan, sulfur juga adalah salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga nantinya pestisida ini sangat multifungsi. Soda api. Soda api atau NaOH berfungsi sebagai pemanas yang paling simpel, supaya sulfur mudah larut dengan air. Kalau seandainya nggak pakai soda api, maka sulfur tidak akan larut dengan air, karena sulfur bersifat non-polar, sedangkan air adalah pelarut polar. Garam kasar. Garam kasar atau garam krosok berfungsi sebagai sumber mineral, karena garam kasar mengandung banyak sekali mineral, diantaranya natrium, magnesium sulfat, kalsium sulfat, kalium klorida, dan masih banyak lagi. Selain itu, garam krosok bermanfaat untuk tanah, karena dapat menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan jamur dan bakteri yang merusak tanaman. Air lunak. Air lunak ini adalah air yang memiliki TDS yang rendah. Air lunak ini bisa didapatkan dari air hujan, air AC, atau air Indomaret, atau air Alfamart. Siapkan alat bantunya terlebih dahulu. Pertama, wadah untuk menimbang air lunak. Pastikan wadahnya bersih. Yang kedua, timbangan digital untuk menimbang airnya. Yang ketiga, masker. Gunakan masker yang tebal agar tidak tersedak aroma menyengat dari sulfurnya. Yang keempat, sepasang sarung tangan karet agar kulit tangan kita aman. Yang kelima, kayu untuk mengaduk. Pastikan kayunya panjang dan bersih. Yang keenam, ember. Gunakan ember yang tahan panas dan minimal berukuran 5 liter. Lebih besar maka lebih bagus. Sebelum memulai, kita pakai dulu maskernya dan juga sarung tangannya. Lebih bagus lagi kalian gunakan kacamata. Timbang airnya terlebih dahulu. Air pertama sebanyak 1000 gram atau 1000 ml. Khusus untuk air bersih, 1000 gram sama saja seperti 1000 ml atau 1 liter. Jadi kita tidak perlu gelas takar, cukup ditimbang saja. Kemudian kita masukkan semua bahan-bahannya ke dalam ember, dimulai dari sulfurnya terlebih dahulu, kemudian garam krosoknya, kemudian soda apinya, dan juga air pertama sebanyak 1 liter. Setelah ini langsung saja kita aduk-aduk secara perlahan. Usahakan jangan sampai ada larutan yang tumpah. Jika ada bubuk sulfur yang menempel pada dinding ember, maka silakan kalian dorong ke dalam airnya. Jangan berhenti mengaduk sampai sulfur benar-benar larut dengan air. Nah, di sini kalian harus hati-hati karena larutan sudah mulai panas. Tuh, sampai kamera HP saya terkena asapnya. Setelah bubuk sulfur sudah larut dengan air, saatnya kita tambahkan air yang kedua, yaitu sebanyak 640 ml atau kalau ditimbang seberat 640 gram. Aduk-aduk lagi sekedarnya saja sampai larutan sulfur benar-benar terlihat bersih dari sisa-sisa bubuk sulfurnya. Nah, pada saat ini larutan sulfur masih cukup panas. Sekarang kita pindahkan ke tempat yang aman selama beberapa menit sampai larutan sulfurnya dingin. Di sini saya tutup plastik supaya tidak ada debu atau hewan yang masuk ke dalam larutan sulfur ini.
Pastikan kalian simpan di tempat yang aman agar tidak dimainin anak-anak atau diacak-acak ayam tetangga. Alhamdulillah, larutan sulfur ini sudah dingin. Saatnya kita pindahkan ke botol kemasan. Di sini saya menggunakan botol ukuran 500 ml. Sekarang langsung aja kita coba ya. Di sini saya pakai dosis 4 ml per liter air. Ditambah jadam wedding agent dengan dosis yang sama, yaitu 4 ml per liter air. Oke, sekarang saya akan menguji pestisida ini kepada beberapa hama. Di antaranya kutu daun, jamur dan bakteri, kepik atau kumbang, kutu kebul, ulat gerayak, dan ulat bor. Saya sudah sediakan tanaman yang penuh dengan kutu. Apakah pestisida ini mampu mengatasinya atau tidak? Kemudian saya punya tanaman timun yang daunnya bercak kuning seperti ini. Entah penyebabnya apa, bisa jadi jamur atau bisa jadi bakteri. Apapun itu, mari kita coba sikat dengan jadam sulfur. Ini akan saya biarkan selama 1 hari. Insya Allah besok kita akan sama-sama lihat perubahannya. Hama sasaran berikutnya adalah kepik atau kumbang. Langsung saja kita semprotkan. Oke, hama sasaran berikutnya adalah kutu kebul. Saya sudah cari kepada semua tanaman yang saya punya dan hasilnya nihil. Gak ada satupun kutu kebul. Jadi untuk saat ini saya skip dulu. Atau kalian bisa coba sendiri di rumah. Hama sasaran yang selanjutnya adalah ulat gerayak dan ulat pemakan buah atau ulat bor. Dan juga sama, saya benar-benar gak nemu ulat apapun di tanaman saya. Tapi dulu saya pernah menyemprotkan pestisida jadam sulfur ini ke ulat gerayak dan juga ulat pemakan buah. Hasilnya adalah ulat itu kelojotan atau apa ya, bahasa nasional saya nggak paham. Intinya ulat itu seperti kepanasan dan mati setelah 2 menit terkena jadam sulfur. Kalau nggak percaya, kalian bisa coba sendiri di rumah. Hasil uji coba jadam sulfur kepada beberapa hama. Pertama, jamur atau bakteri. Ini hasilnya sukses. Terbukti ada perubahan yang cukup signifikan. Kita bisa perhatikan di sini, bercaknya sudah mulai mengering seperti ini. Yang kedua, kutu daun. Nah, ini juga cukup oke nih. Meskipun masih ada beberapa kutu yang masih hidup ya. Ya mungkin dengan disemprot lagi bisa jadi mati semua. Ini bagus. Yang ketiga, kepik. Ah, ini gagal. Ternyata kepik cukup kuat untuk melawan pestisida jadam sulfur. Jadi kalau tanaman kalian terserang hama kepik, lebih baik pakai pestisida yang lain. Keempat, kutu kebul. Nah, ini juga belum tahu. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Kelima, ulat gerayak. Ini sukses berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Dan kalau boleh, coba sendiri di rumah. Keenam, ulat bor. Ini juga sama, yaitu berdasarkan pengalaman saya. Baiklah, hanya itu saja dari saya. Mohon maaf karena ada beberapa hama yang belum saya tunjukkan hasilnya kepada kalian. Bukan karena malas atau nggak mau nyari hamanya keluar. Tapi saya sedang gak enak badan, flu dan batuk, plus demam. Sehingga tidak memungkinkan pergi ke hutan atau kebun untuk menguji coba. Selain itu, pada saat video ini dibuat, sedang memasuki musim hujan. Sehingga sering turun hujan dan gak mungkin saya nekat ke kebun atau ke hutan untuk melakukan uji coba ini. Sisanya saya serahkan kepada kalian. Silakan kalian buat pestisida ini dan kalian rasakan sendiri khasiatnya. Saya Abu Aisyah, selamat mencoba, selamat menanam, barakallahu fikum.